Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kedua mata kuliah fotografi dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur kamera. Yang pertama adalah dasar kinerja kamera DSLR atau Digital Signal Lens Reflex. Di tahapan pertama itu kita kenal dengan preview, dan di tahap kedua kita akan mengenal capture. Pada tahap preview ini, cahaya atau gambar diterima dari lensa, kemudian dipantulkan pada cermin prisma, dan dapat dilihat pada viewfinder atau layar LCD. Pada tahap preview ini, kita akan memperoleh gambaran sudut pandang objek yang akan kita gambar. Kemudian pada tahap 2, ini akan sangat berhubungan dengan shutter speed. Kita lihat pada gambar yang dilingkari, itu adalah gambar mirror. Ketika kita sedang mengambil capture atau sedang mengambil gambar, maka kamera mirror ini akan terbuka ke bagian atas. Mekanismenya adalah cermin akan naik ke atas bersamaan dengan bilah penutup pertama yang membuka, kemudian menangkap cahaya dan menutup sensor ketika gambar sudah selesai diambil atau disebut dengan mengakhiri exposure. Ketika gambar sudah diakhiri, akan terbentuk citra atau image yang akan disimpan pada chips dan menghasilkan satu file foto yang tersimpan di media simpan atau disebut dengan SD card dan lain sebagainya. Kemudian dasar kerja kamera mirrorless hampir sama sebetulnya, hanya yang membedakan adalah kamera mirrorless tidak memiliki mirror yang terbuka atau tertutup seperti kamera DSLR, sehingga gambar pada tahap review, gambar terlihat dari viewfinder sesuai dengan objek yang kita tangkap. Kemudian di bagian capture masih sama, bilah penutup terbuka, dan kemudian bila penutup kemudian mengakhiri exposure ketika selesai mengambil gambar, dan dihasilkan sebuah citra disimpan juga kepada data. Perbedaan yang paling mendasar adalah mirrorless tidak memiliki kamera, sehingga disebutlah kamera ini dengan mirrorless atau tanpa kamera. Kemudian fitur yang kedua adalah sensor digital. Sensor digital ini adalah pengganti klise atau negatif film jika kita kenal pada kamera analog yang biasa kita dengar sebagai megapiksel atau resolusi pada kamera. Oke, kita lihat sensor digital ini memiliki banyak jenis, dari mulai kamera yang paling besar, medium format, dan kamera yang paling kecil adalah smartphone. Nah, secara ukuran fisik ini, jenis ukuran kamera yang lebih besar itu tentunya memiliki sensor kamera yang besar juga. Seperti pada medium format tadi, dia memiliki kamera yang cukup besar dengan bagian medium format yang besar, dan yang paling kecil adalah pada bagian smartphone dengan sensor kamera juga yang cukup kecil. Kemudian apa sih yang membedakan? Sensor besar itu mampu menghasilkan ketajaman, kedalaman warna, dan lebih sedikit noise yang dihasilkan karena titik pikselnya sudah jelas lebih banyak ketika menangkap cahaya dengan lebih optimal, sehingga menghasilkan detail foto yang jauh lebih baik. Kemudian fitur selanjutnya adalah ada crop factor. Crop factor itu adalah besaran sensor kamera, perbandingan antara ukuran diagonal yang sebagai sensor full frame terhadap ukuran diagonal sensor tersebut. Jadi ukuran full frame ini menjadi acuan. Kita lihat dari tabel, itu ada jenis-jenis sensornya dari mulai full frame, APS-C, DX, dan jumlah crop factornya. Kita lihat di bagian sini ada penjelasan yang lebih ringkas atau bisa mudah untuk ditangkap. Kamera full frame ini kotak bagian kuning, dia menangkap hampir banyak gambar
Kemudian pada kamera 1,5 crop factor, yang artinya terpotong bagian gambarnya ini di kotak yang putih. Kemudian jika kamera kita adalah 1,6x crop factor, maka kamera akan terpotong lagi hasil gambarnya, dan kemudian seterusnya sampai pada bagian 1/3. Itu adalah crop factor dari kamera. Jadi memang kamera terbaik itu adalah kamera dengan crop factor full frame gitu. Kemudian fitur kamera selanjutnya adalah aspek ratio. Ini merupakan perbandingan namun akan memberikan kesan foto yang berbeda. Rancangan rasio pada kamera itu standarnya 3:2 dan 4:3. Pada rasio 3:2 biasanya itu pada kamera sensor full frame APS-C, DX, dan CX. Sedangkan pada rasio 4:3 itu terdapat pada kamera portrait dan kamera saku, yang memang perbandingannya walaupun angkanya besar tapi dia jauh lebih kecil. Kemudian ini adalah resolusi dan megapiksel. Resolusi dan megapiksel itu merupakan penyusun suatu sensor. Ukuran 1 megapiksel mewakili sekitar 1 juta piksel atau detailnya 1.048.576 piksel. Contoh resolusinya adalah 9 megapiksel yang cukup untuk mencetak kertas di kertas 8R dengan resolusi 300 dpi. Nah, kamera digital dengan resolusi 9 megapiksel ini sebetulnya sudah cukup baik, sudah cukup mumpuni. Namun kebutuhan para fotografer itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan cetak sampai 20R ke atas, sehingga sudah jelas megapiksel atau resolusi yang dibutuhkan pun cukup banyak. Begini gambaran mengenai resolusi dan megapiksel. Di bagian kiri kita ada contoh gambar Full HD yang dia gambarnya jauh lebih besar. Kemudian FXGA itu jauh lebih kecil dan XGA itu lebih kecil lagi. Kemudian DPI ini di bagian bawah bisa kita lihat dari 15R sampai 4R, bagaimana ketajaman gambar yang dihasilkan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah kolom jika kita melihat media yang kita gunakan, yang kita inginkan. Misalnya kita ambil yang terbesar 15R adalah 15 x 24 inch. Resolusi yang dibutuhkan ketika kita mengambil gambar adalah 4500 dan 7200, sehingga megapiksel minimal yang kita miliki pada kamera adalah 35 megapiksel. Apa yang terjadi kita menginginkan gambar 15R, tapi resolusi yang kita miliki hanya 9 megapiksel. Biasanya gambar yang dihasilkan akan pecah atau tidak sempurna. Bisa dicetak, bisa, tapi kualitas gambar itu cukup menurun. Kemudian fitur selanjutnya adalah image quality. Nah, selain dari resolusi dan megapiksel, ternyata image quality mempengaruhi hasil gambar, yaitu ada 3 faktor yang menjadi acuan dari image quality. Yang pertama adalah color depth, dynamic range, dan performa light. Kita lihat apa sih pengertiannya. Color depth itu merupakan banyaknya warna yang ditangkap sehingga menghasilkan warna atau gambar yang sangat halus. Sebagai contoh, warna merah menuju jingga itu memiliki gradasi. Nah, gradasi inilah yang disebut dengan color depth. Seberapa banyak sih tingkatan yang dihasilkan dari warna merah ke jingga? Semakin banyak tingkatannya, semakin banyak lapisannya, berarti memiliki color depth yang cukup banyak atau cukup baik. Kemudian yang kedua adalah dynamic range. Itu merupakan kemampuan sensor yang memproduksi gambar dengan tingkat terang beragam. Nah, sensor dynamic range ini biasanya kalau misalnya rendah pada area terang akan menjadi putih, sedangkan pada area gelap akan menjadi hitam. Dan yang ketiga adalah low light. Itu adalah kemampuan sensor untuk menangkap gambar pada kondisi cahaya yang gelap. Nah, penanda yang diberikan adalah biasanya pada ISO. Sekarang kamera-kamera smartphone sudah saling gencar-gencarnya untuk menambahkan fitur low light karena ingin mendapatkan
gambar yang baik ketika pencahayaan gelap atau ketika pada malam hari. Kemudian kita lanjutkan pada media simpan, fitur media simpan. Fitur media simpan ini cukup beragam macamnya. Digunakan untuk menyimpan foto, kemudian dapat juga ditransfer ke perangkat-perangkat yang kita inginkan. Nah, saran saya adalah ketika kita memilih memory card atau media simpan, ya kita memilih memory card, pilihlah produk yang terbaik untuk performa yang terbaik. Karena jika media simpan cukup lambat, akan mengakibatkan pengoperasian juga menjadi lambat. Tidak begitu saran sebetulnya. Oke, selanjutnya adalah LED screen. LED screen ini ada di bagian belakang kamera. Fungsinya untuk melihat langsung hasil gambar, memudahkan fotografer untuk memutuskan gambar yang perlu diulang atau tidak. Namun kekurangannya adalah jika kita terus melakukan preview atau chimping, hal tersebut akan memperlambat proses pemotretan dan mengakibatkan daya baterai yang cepat habis. Kemudian ada fitur kamera live view. Ini bisa kita gunakan, tapi live view ini sebetulnya cara kerjanya adalah memaksa cermin dan shutter kamera seperti saat kondisi gambar yang membuka shutter atau cermin DSLR. Sehingga cara kerjanya ketika kita menggunakan DSLR, menggunakan live view sama seperti kamera mirrorless. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya menggunakan live view. Di antaranya kelebihannya adalah memiliki komposisi dan fokus yang lebih presisi, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melihat gambar seperti apa sih yang kita inginkan. Keterangan gambar pun semuanya sudah ada di display. Kemudian kelebihan yang paling asik dari live view ini adalah what you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat itu akan mudah tertangkap dan tidak akan jauh, tidak akan meleset dari gambar yang kita lihat di live view. Nah, kekurangannya adalah fokus dan pengambilan gambar itu jadi lambat. Fokus akan sangat lambat. Beberapa fungsi kamera juga otomatis tidak aktif, menghabiskan baterai lebih cepat, dan akan ada kendala pada kondisi terang ataupun gelap. Lagi-lagi tidak semua kamera DSLR dapat melakukan live view dan pengambilan gambar dengan baik. Jadi lumayan pada kamera yang cukup tinggi ketika menggunakan live view dapat mengambil gambar juga. Oke, selanjutnya adalah metadata atau FX. Nah, apa sih metadata atau FX? FX itu Explainable Image File Format. Biasa menyimpan tanggal, waktu, jenis kamera, lensa, shutter speed, ISO, aperture, dan lainnya. Metadata ini dapat dilihat dengan cara klik kanan, membuka properties dan detail untuk memunculkan seputar pemotretan atau apa sih secara detail yang kita lakukan. Kemudian kita lanjut pada video recording. Nah, video recording ini, fitur ini kemunculannya ada pada tahun 2008, diawali dari kamera Nikon DSLR jenis D90. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan video. Hanya saja karena kamera DSLR ini didesain untuk foto, sehingga memiliki keterbatasan pada video, yaitu durasi untuk merekam. Itu kemudian ada fitur Wi-Fi. Nah, fitur Wi-Fi ini dimulai pada tahun 2013. Fungsi Wi-Fi kamera terintegrasi dan tidak memerlukan kartu memori wireless. Sebelum tahun 2013 sebetulnya sudah ada fitur Wi-Fi, namun membutuhkan kartu memori wireless. Nah, sekarang fitur Wi-Fi ini dapat memiliki fungsi untuk mengendalikan kamera menggunakan perangkat mobile dengan wireless yang dimiliki. Begitu, ada sekitar 10 fitur kamera. Oke, sekarang let's practice. Apa sih yang harus kalian kerjakan? Di sini pada bagian ini, karena kalian telah mempelajari fitur kamera, coba kalian tuliskan fitur kamera yang kalian miliki, mau kamera DSLR, mirrorless, ataupun pada kamera smartphone. Kemudian di sini ada praktik bertema. Ini contohnya. Oke, tema ini mengangkat tema matahari. Dan terima kasih.
Cukup sekian, sampai berjumpa.